Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Baik, pagi ini saya akan baca dari suratan Petrus yang kedua, pasal pertama, ayat yang kelima yang berkata sebagai berikut. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat Rasul Petrus ini ditujukan kepada kita orang-orang percaya yang telah dipanggil dan dipilih Allah di dalam kasih karunia yang Dia nyatakan kepada kita. Dan di dalam pilihan itu kita memiliki janji-janji yang berharga dan kita punya kesempatan untuk hidup dalam satu kehidupan yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih berarti dari kehidupan yang ada dan sementara ini. Nah, dalam nasihat ini diingatkan karena kita sudah menerima panggilan dan pilihan Allah, yaitu di dalam kasih karunia Allah, maka kita diingatkan untuk berusaha. Dalam usaha kita harus bersungguh-sungguh meningkatkan iman yang kita sudah bangun, yang kita sudah terima dari pendengaran akan firman Allah, itu harus ditambah dengan kebajikan. Dan kebajikan seterusnya ditambah, dan terus bertambah. Hal ini menjadi perhatian khusus oleh Rasul Petrus untuk orang-orang percaya. Sebab itu, kita harus sadari pertambahan itu tidak pernah sama. Si A, si B, siapapun mengalami proses pertumbuhan, pertambahan yang kecepatannya berbeda. Namun yang penting di sini bukan berapa cepatnya saudara mengalami perubahan dan pertumbuhan. Tapi yang penting di sini jangan sampai pernah saudara berhenti tidak berubah. Saudara berhenti tidak mengalami perkembangan. Sebab itu dikatakan ini harus disikapi dengan sungguh-sungguh. Nah, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadari bahwa di dalam kasih karunia Allah, kita harus berubah. Kita harus bertumbuh. Dan perubahan pertumbuhan itu adalah hasil kerja, upaya kita dalam kesungguh-sungguhan kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa berkata yang mengalir saja, terserah Tuhan mau buat apa dengan kehidupan ini. Tidak. Karena itu dia katakan dia menganugerakan janji-janji yang banyak memberi peluang bagi kita untuk bisa memperoleh hal-hal yang luar biasa. Tetapi itu kita harus kerjakan. Sebab itu Rasul Paulus harus katakan bahwa di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi, untuk suatu proses perubahan, Allah turut bekerja. Nah, hal inilah yang menjadi perhatian dari kehidupan orang-orang yang ada di dalam kasih karunia Allah, yang ada dalam panggilan dan pilihan Allah. Maka kita punya peluang besar untuk berubah. Karena dalam proses perubahan itu, ternyata Allah juga turut bekerja untuk membantu kita mengalami perubahan. Dan oleh sebab itu, inilah yang diingatkan, bersungguh-sungguh. Jangan sampai tidak pernah terjadi perubahan. Lambat tidak ada masalah, yang penting terjadi perubahan. Karena perubahan demi perubahan itu tidak bisa ditawar, itu harus terjadi. Karena
Allah tidak akan pernah membawa kita sampai kepada kehidupan yang kekal menjadi bahagian dari dirinya sebagai mempelainya tanpa kita dirubah, tanpa kita berubah, tanpa kita berusaha. Nah, sebab itu diingatkan oleh Rasul Petrus, kita harus mulai bergerak maju mengalami perubahan. Karena yang penting di sini bukan soal kecepatannya. Rasul Paulus dilihat dari segi pandangan umum, dia satu rasul yang mengalami percepatan perubahan. Dari seorang yang backgroundnya jahat, dirubah dan terus berubah, sehingga dia katakan dia seperti seorang atlet yang sedang berlari. Dia seperti seorang olahragawan yang sedang bertinju. Dia mengingatkan kepada kita bahwa dia berusaha terus, dia berjuang terus untuk berubah. Dan perubahan itu kelihatannya cepat terjadi pada diri Paulus. Dan itulah sebabnya percepatan itu mengakibatkan di saat-saat terakhir dari seluruh perjuangannya, dia katakan, akhirnya aku telah mencapai garis akhir. Dia mencapai tujuan perubahan-perubahan yang dia alami. Dia selalu berusaha melupakan apa yang sudah ada, yang lewat di belakangnya dia tidak pernah ingat lagi. Karena dia sedang berusaha untuk terus mencapai garis akhir dari kehidupan ini. Sebab itu pagi ini kita diingatkan bukan soal cepat atau lambatnya, tapi yang pasti kita terus bergerak berubah. Karena itu jauh lebih penting daripada kita berhenti untuk tidak berubah. Puji Tuhan, Tuhan kiranya menolong kita semua, dan mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hari ini Tuhan sudah ingatkan kepada kami bahwa Engkau mengharapkan ada upaya-upaya kami untuk terus berubah, untuk terus meningkat. Sebab itu tolong kami Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami supaya kami tidak stagnan, kami tidak berhenti di tengah jalan, tapi kami mau terus berusaha, kami mau terus berjuang, karena kami yakin Tuhan turut bekerja dengan kami. Bapa, Engkau tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi ke tempat pekerjaan mereka, di dunia bisnis mereka, bahkan di dunia pendidikan. Engkau juga tolong mereka yang sedang kuliah, sedang belajar, dan juga mereka yang sedang bertanggung jawab dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Tuhan tolong kami supaya kami diingatkan selalu bahwa kami dituntut untuk setiap saat, setiap hari berubah menjadi sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Terima kasih Bapa untuk janji firman-Mu, karena kami percaya di tengah usaha kami, Engkau turut bekerja dengan kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dan selamat pagi.